Gosip upgrade. Setelah kemarin di Australia GP kita mungkin ya bersenang-senang setelah Ferrari menang 1-2 kan, Ferrari nggak langsung berbangga diri. Yes, berbangga diri karena hasil mungkin boleh aja, tapi nggak boleh besar kepala dan juga tetap harus maju ke depan. Yap, inilah berita-berita Formula One di weekend ini. Mungkin berita-berita dari pembalap udah banyak yang bahas, mungkin sekarang gue bahas tentang upgrade mobilnya aja. Setelah kemenangan Ferrari yang sangat dominan kemarin itu, anjay dominan, gue yakin Red Bull dan McLaren nggak akan tinggal diam melihat Ferrari berjaya di Australia. Menuju GP Jepang, Ferrari sudah persiapkan 2 tahap upgrade mereka. Upgrade yang pertama di Jepang, kedua upgrade-nya saat di GP selanjutnya yaitu di home GP mereka di Imola. Kita kepo banget sih, apakah ini akan jadi game changer mereka gitu setelah upgrade. Karena seperti yang dibilang Fred Vasseur, dia tuh bilang kalau dilihat dari musim lalu, kita telah berhasil memangkas 0,5 detik ke Red Bull, dan dimana itu gede banget. Maka upgrade yang di Suzuka ini akan lebih mendekatkan mereka lagi ke Red Bull, dan upgrade di Imola akan lebih dekat lagi dan bahkan menyamai Red Bull. Menarik. Tapi kenapa Suzuka gitu yang dipilih Ferrari untuk pengembangan upgrade mereka gitu yang pertama? Well, seperti kita tahu, sirkuit ini tuh punya semuanya. High speed corner, low speed, lurusan panjang, chicane tajam, semua ada di sini. Dan terlebih ini adalah sirkuit high speed yang dimana bisa ngetes limit para grip mobilnya dan juga degradasi ban yang sangat keras. Kalau emang upgrade-nya berhasil, well, di Imola tinggal gaspol doang. Ya yang lainnya of course kayak Red Bull atau McLaren atau Mercedes pasti nggak akan diem. Red Bull terutama, mereka planning upgrade juga bahkan nggak tanggung-tanggung di sidepod mereka yang katanya akan mirip Mercedes itu. Wah gila sih, ini udah pada mulai adu-aduan upgrade nih. Tapi kalau Red Bull agak sedikit kecil karena mereka tuh upgrade-nya menuju Imola gitu. Tapi ya nggak tuh kemungkinan gitu kalau besok tahu-tahu mereka bawa update gitu. Meskipun gua rasa itu kayaknya hampir enggak sih, karena ya mereka pakai konsep ini pun masih kenceng gitu loh. Mungkin upgrade di Imola itu waktu yang paling pas gitu loh. Tapi kita nggak pernah tahu sih, kalau bisa aja mereka dadakan bawa update gitu kan. Menarik kita tunggu. Selain Red Bull, McLaren juga siap-siap fight juga, mengingat mereka adalah tim terdekat Ferrari di sepanjang GP Australia. Bahkan Red Bull dan Mercedes aja tertinggal 40 detik di belakang mereka saat di garis finish. MCL38 kelihatan makin solid banget, karena kalau kita lihat tahun lalu, mobil ini tuh emang hampir cocok banget di semua karakter sirkuit, apalagi di Asia. Mengingat tahun lalu tuh mobil mereka naik podium semua di Singapura, di Jepang, apalagi di Jepang gitu. Mereka tuh double podium tahun lalu di sini kan. Mungkin ya kita bisa expect lebih sedikit ke McLaren kali ya, karena dia tahun lalu tuh podium gitu. Upgrade mereka sih ini masih akan datang, entah di antara Imola atau setelahnya. Tapi kayaknya Imola sih, karena mereka ya nggak mau ketinggalan lah sama lawan-lawannya gitu. Masa ya lawannya udah pada major upgrade, masa dia belum gitu loh. Mercedes kayaknya kini cuma bisa ya udahlah gini adanya gitu. Sambil mikirin gimana caranya buat benerin mobil itu agar bisa kembali ke depan. W15 ekspektasi di awalnya menempel ketat ke McLaren, Ferrari atau Red Bull. Tapi kenyataannya W15 Mercedes malah stuck dan juga fight hanya dengan Aston Martin buat posisi 4 sama 5. Karena setelah 3 race kelihatan banget titik lemahnya Mercedes adalah bagian belakang yang sangat tidak stabil dan juga tidak bisa diprediksi. Setelah di awal musim mereka puas banget dalam mobilnya, kini tiba-tiba berubah banget. Karena emang ya, kalau bikin mobil yang regulasi baru ini tuh bener-bener harus all round gitu. Nggak bisa gitu tiba-tiba kita di sini kenceng atau di besoknya kita udah pasti kenceng, itu belum tentu. Mut-mutan mobilnya. Dan itu semua dikarenakan hasil komputer wind tunnel sama simulator mereka dengan aslinya bener-bener jauh banget hasilnya. Tapi kata mereka perbedaan hasil simulasi sama asli itu biasa aja kok. Tim lain juga sering lakuin itu gitu. Ya masalahnya tim lain tuh nggak sejauh ini missnya gitu loh. Ini mau offside anjay. Tapi gue yakin sih, meskipun ya gue yakin Toto itu pusing banget mikirin jalan keluar, mereka pasti tetap mikirin bagaimana caranya bikin W15 bisa kompetitif lagi buat bisa fight ke McLaren, Red Bull, dan juga Ferrari. Strong semua yuk, yang para pendukung Mercedes yuk. Yap, itulah mungkin sedikit berita Formula One minggu ini dan juga preview sedikit-sedikit soal Jepang gitu kan. Nantikan berita hangat selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.